Shalom sahabat curhat bersama New Life, kembali lagi di podcast curhat bersama New Life yang akan hadir setiap hari Kamisnya pastinya di channel YouTube New Life Batam. Dan kali ini di malam ini ya setelah udah berapa lama ya kan, akhirnya Bang Toib kembali. Oh bukan ya, Bang Toib kembali. Akhirnya kita ditemani nih salah satu narasumber yang yang dikangenin ya, karena udah lama banget nggak hadir di curhat bersama New Life yang udah lama kita nantikan ya. Siapa lagi dengan Kak Dita? Apa kabar Kak Dita? Wow, akhirnya kembali lagi setelah sekian lama, setelah 100 purnama. Apa kabar Kak Dita? Kabarnya luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Kemana aja Kak Dita? Kemana ya? Kasih tahu nggak ya? Tapi setelah udah sekian lama wajahnya kelihatan lebih cerah nih Kak Dita. Berarti harus sering-sering nggak kelihatan dong. Biar Jangan makin nggak sampai kelihatan, dong. makin nggak kelihatan makin cerah. Sahabat curhat bersama Noel pastinya kangen ini ya. Soalnya kita rindu nih mendapat nilai-nilai kebenaran, terus dapat insight ya, kira-kira banyak hal-hal yang terungkapkan biasanya ketika kita ngobrol bareng nih sama Kak Dita. Aduh, seneng banget. Secerah dengan tema kita malam hari ini Kak Dita. Apa tuh temanya? Temanya adalah mengenai influencer, mengenai idol, mengenai selebriti. Ya apalagi sekarang ini zaman generasi Gen Z lah ya, yang suka banget mengidolkan Satu band, sosok. iya, band inilah, band girl itulah, opa itulah, gitu-gitu lah ya. Nah, tema malam ini adalah mengenai celebrity worship syndrome. Jadi bukan Tuhan aja yang di-worshipin ya. Betul. Tapi selebriti atau artis atau idol. atau bisa juga benda mungkin. Iya, ada juga yang pendeta juga kan kita mengandalkan pendeta. Nah, tapi sebenarnya kaitannya dengan worship idol kah, selebriti kah, even pendeta, sebenarnya bagaimana Kak pandangan gereja atau kebenarannya mengenai popularitas atau ketenaran? Iya, sebenarnya sih kalau dari Rasul Paulus ya, kita belajar itu di 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ketiga itu, kalau Rasul Paulus tuh ngajarin kita sebenarnya untuk kita itu punya motivasi hati yang murni ya dalam melakukan segala sesuatunya. Jadi dia bilang sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi seharusnya apapun yang kita lakukan, kita melakukannya bukan untuk mencari kesenangan manusia gitu ya, tetapi seharusnya kita melakukannya untuk menyenangkan hati Allah yang menguji hati manusia gitu ya. Karena bahaya banget ya kalau sampai motivasi hati kita dalam melakukan segala sesuatunya itu adalah ujung-ujungnya untuk membesarkan nama kita gitu. Karena kita bisa terjebak dalam kesombongan gitu ya, dan ketika kita sombong kita bisa menganggap rendah orang lain dan kita lupa bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini kan sebenarnya bukan untuk kita ya. Betul. Tapi kita hidup itu untuk memuliakan nama Tuhan gitu ya. Jadi ya banyak orang lupa diri, banyak orang lupa tujuan, banyak orang lupa untuk apa dia diciptakan hanya karena dia sibuk ingin menonjolkan dirinya gitu ya. Dari Rasul Paulus sih kita belajar gitu ya bahwa apa yang dia lakukan untuk menyukakan hati Allah yang menguji hati gitu ya. Karena Rasul Paulus juga bilang di ayat berikutnya, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Jadi dia juga nggak punya maksud untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi benar-benar murni untuk menyukakan hati Tuhan. Nah jadi ayat berikutnya dia bilang tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Jadi dari Rasul Paulus kita belajar untuk punya motivasi hati yang murni, motivasi hati yang nggak loba mencari kepentingan sendiri atau mencari keuntungan sendiri, tetapi lebih kepada memang melakukan segala sesuatunya untuk
untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah demikian pula firman Tuhan juga mencatat ya bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan usahanya sendiri gitu ya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi baik kitanya juga jangan sampai kita mencari pujian-pujian bagi diri kita sendiri. Demikian juga halnya kita akan menjadi orang yang terkutuk ketika kita mengandalkan manusia lain gitu, mengidolakan pribadi lain, mengidolakan sosok lain gitu ya. Karena memang kita ada itu adalah buatan tangan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sediakan. Jadi segala sesuatunya itu sebenarnya dari Tuhan, oleh Tuhan, karena Tuhan, dan bagi Tuhan lah seharusnya kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kemuliaan, hormat, puji-pujian, pengagungan itu seharusnya bukan ditujukan untuk manusia gitu ya. Dan juga bukan ditujukan untuk baik itu manusia lain maupun untuk diri kita sendiri. Seperti itu sih. Jadi dari kebenarannya sendiri berarti kita kalau mengidolakan seseorang ataupun sesuatu itu sebenarnya salah ya Kak ya? Iya sebenarnya sih seharusnya yang kita puja dan puji itu hanyalah Tuhan. Benar banget. Tapi kalau cuma sekedar kayak favorit, memfavoritkan artis ini misalnya, atau memfavoritkan penyanyi ini gitu, aku rasa itu nggak apa-apa ya Kak ya. Cuman mungkin ada batas-batasannya kali. Benar banget. Iya, memang berbeda ya antara kita mengidolakan. Kalau kita sampai mengidolakan itu sampai mau makan ingat dia gitu ya, mau tidur ingat dia. Dalam segala sesuatu hal gitu kan kita mengandalkan dia gitu ya, kita mengidolakan dia begitu rupa sampai akhirnya dia itu segala-galanya gitu ya, pribadi yang kita andalkan itu menjadi segala-galanya gitu ya. Jadi sementara kita seharusnya itu mengandalkan sepenuhnya itu kepada pribadi Tuhan gitu. Jadi kalau di Daniel 5 ayat 4 ya. Daniel 5 ayat 4 ya. Daniel 5 ayat 4 di dalam terjemahan NLT ya. While they drank from them, they praised their idol made of gold, silver, bronze, iron, wood, and stone gitu ya. Jadi pada saat mereka dalam keadaan yang mabuk gitu ya, itu mereka mereka menyembah idolanya mereka, di mana idolanya yang mereka idolakan itu ya seperti terbuat dari ini ya, seperti apa ya, seperti berhala gitu ya, terbuat dari emas, terbuat dari perak, perunggu, besi, dan juga kayu gitu ya, dan juga batu-batuan. Nah jadi di sini kita juga mesti menyadari ya bahwa sebenarnya bukan benda, bukan sosok orang, maupun bukan juga diri kita sendiri yang seharusnya menjadi andalan, menjadi pribadi yang harus dipuja-puji dan disanjung tinggi, tetapi seharusnya kita murni mengandalkan dan menyembah hanya satu pribadi, yaitu Tuhan. Oke. Tapi kan Kak, kalau kita melihat sekarang ya, itu salah satu bisnis yang terbesar itu kan adalah apa ya? Entertain ya. Kalau misalnya kita lihat sendiri tuh banyak nih yang band-band dari sang-sang opa gitu. Band-band dari sang-sang opa yang mereka tuh kayak punya fandomnya itu kayaknya apa ya, solid banget gitu loh. Sampai pada akhirnya ini banyak tuh fans-fansnya yang bela-belain kalau misalnya kita favorite dengan artis, terus kita beli album itu kan hal yang biasa ya. Tapi ini mereka kadang-kadang tuh sampai nggak tanggung-tanggung mau mengeluarkan biaya yang mungkin bisa dibilang tuh overpriced untuk bisa misalnya datang ke acara tanda tangan artisnya gitu ya kan. Itu kan kayaknya apa ya, sesuatu yang sindrom ini kayaknya lagi happening gitu ya. Tapi kalau dari pandangan Kak Dita sendiri gimana dengan perilaku yang kayak gitu? Iya, kalau menurut saya sih kalau sampai apa ya, mungkin gini ya, orang punya selera itu sah-sah saja ya. Orang punya kerinduan, orang punya apa namanya, harapan gitu ya, pengen ketemu pribadi yang diidolakan gitu. Nah kalau memang uangnya memungkinkan, waktunya juga memungkinkan, ya silakan saja gitu. Tetapi kalau kemudian sampai akhirnya harus utang sana utang sini gitu, pakai pinjol lagi, aduh
dong, ketemu orang pinjam dulu 100 gitu kan. Dan seolah-olah yang sampai nggak bisa hidup tanpanya gitu loh, sampai misalnya seharusnya kerja tapi akhirnya demi pengen lihat idolnya, kayak kita tuh yang sampai nggak bisa hidup tanpa orang yang kita idolakan itu tiap gitu saat sampai scrolling media sosialnya, kalau udah sampai bergantung gitu, sampai sebegitu rupa. Nah, tapi kan yang tahu batasan-batasan ini kan hanya dia sendiri dan Tuhan lah ya gitu ya. Jadi saya sih dalam hal ini tidak dalam posisi untuk ngejudge ya. Jadi kalau memang punya kesukaan, punya preference gitu ya, ngefans terhadap sesuatu hal gitu, ya silakan aja gitu ya. Tapi dalam batas-batas tertentu lah ya. Jangan sampai kita memuja, mendewa-dewakan, terus akhirnya kayak hati kita terlalu melekat sama hal itu, sampai sindrom gitu ya. Kalau nggak lihat gitu postingan di media sosialnya itu kayak katanya sampai tahirim ya, sampai demam-demam gitu ya. Karena pengen banget gitu. Saking pengennya gitu. Kalau nggak diturutin bisa demam, bisa sakit. Iya kan, bisa sakit dan harus keturutan dulu baru sembuh tuh demamnya gitu. Nah, kalau sampai segitunya kayaknya ada something wrong deh gitu ya, ada sesuatu yang salah gitu ya. Maksudnya seharusnya bahkan firman Tuhan dengan tegas ya berkata persahabatan dengan dunia ini sebenarnya itu permusuhan dengan Allah loh. Sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran juga harusnya nggak segitunya amat lah gitu. Kita harus sampai apa ya gitu, mengandalkan apa yang ada di dunia ini, segala yang ada di dunia ini tuh kan segalanya akan berlalu ya. Jadi sama seperti bunga yang sekarang mungkin kelihatan semarak keindahannya, tetapi besok akan dibuang orang, diinjak dan dibuang orang gitu, dan akan dilupakan gitu. Enggak lah gitu, manusia tuh nggak ada yang abadi kok gitu. Segala sesuatu yang kita puja dan puji selama di dunia ini, uang, harta, kekayaan, tahta, jabatan, mungkin benda-benda indah gitu ya, yang kita anggap itu sebagai apa ya, sampai kita sembah-sembah gitu, kita anggap itu begitu penting gitu ya. Sebenarnya juga nggak segitunya banget kok gitu ya. Kalau kita lihat di Matius 6 ayat 19 sampai 21 ya, firman Tuhan juga bilang ya, janganlah kita mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkan bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kalau kita perhatikan, untuk kita bisa misalnya berfoto atau ketemu sama idol kita, tadi sampai disampaikan juga, mau punya t-shirtnya atau mau pergi dapat tanda tangannya, semuanya pakai apa? UUD, ya kan? Ujungnya duit gitu. Semuanya pakai duit, semuanya harus bayar. Nah, kalau dipikir-pikir untuk apa gitu ya, ngumpulin harta di bumi hanya untuk di-spend di bumi, di mana toh tanda tangan itu ngengat karat juga yang bakalan makan, baju yang mungkin kita agung-agungkan yang punyanya idol kita itu juga ngengat karat bakalan makan gitu loh. Maksudnya untuk apa gitu? Pada akhirnya semuanya toh nggak abadi, itu semua bisa dimakan waktu, bisa usang, bisa diambil sama pencuri, bisa dibongkar gitu ya. Tapi firman Tuhan jelas bilang kumpulkan harta di surga gitu ya, dimana tidak ada yang bisa mencuri, nggak ada yang bisa menghancurkan gitu ya. Jadi biarlah kita juga sibuklah dengan membagi kebaikan ya, daripada sibuk untuk ngejar-ngejar orang yang mungkin kita lihat prestasinya dalam hal-hal tertentu, tapi nggak akan membawa kita kemana-mana gitu ya. Kita tahu juga nggak akan mau kemana gitu, terus dalam euforia kita puja-puja. Memang kan gini ya, manusia itu kan dalam hatinya itu ada satu lubang ya, di mana longing for love ya gitu. Jadi manusia kebutuhan itu dasar. Ada kebutuhan dasar untuk dicintai dan mencintai gitu ya, untuk dicintai dan mencintai. Nah, ketika dia masih mencari sosok untuk dia cintai, akhirnya dia sibuk mencari sosok yang sifatnya tidak kekal gitu ya. Contohnya yaitu apa-apa yang dia bisa idolakan yang sifatnya sementara. Contohnya artis, contohnya barang-barang indah, barang-barang mewah, termasuk dirinya dia sendiri gitu ya. Dia cari siapa yang bisa dia idolakan gitu ya, mencari sosok untuk diidolakan, mencari sosok untuk menjadi
subjek dari cintanya gitu ya, menjadi pribadi yang dicintai. Untuk mengisi longingnya itu benar banget. Nah makanya sebenarnya kebutuhan itu pada akhirnya kalau kita terus salah memberikan cinta kepada objek yang salah gitu ya, memberikan cinta kepada hal-hal yang sifatnya sementara atau sifatnya duniawi, pada akhirnya kita akan kelelahan dan pada akhirnya kita akan menyadari bahwa kita nggak kemana-mana dan tidak ada apapun yang kita hasilkan gitu ya, cuma kayak membuang uang ke lautan yang duitnya keluar terus tapi kita nggak dapat apa-apa gitu. Akan ada satu titik di mana kita merasa apa ya gitu, kayaknya nggak cukup deh saya mencintai mungkin idola saya gitu ya. Akhirnya hari ini bilang I love you si A misalnya kan, saya mau nyebut nama nih yang lagi mau konser di Singapura ya. Atau apa namanya 2 bulan lalu misalnya bilang I love you si A gitu kan, tiba-tiba bulan lalu bilang I love you B. Terus nanti bulan depan bulan April ada lagi tuh yang mau datang lagi I love you C gitu. Ini love aja semuanya gitu kan. Jadi sebenarnya sayangnya sama siapa gitu kan. Ya karena apa ya, memang kebutuhan akan cinta itu tidak akan pernah bisa terpuaskan sebelum kita memang melepaskan cinta itu kepada pribadi yang tepat. Dan pertama-tama kita harus menerima dulu cinta itu gitu ya. Hanya cinta Tuhan yang bisa memuaskan hati kita. Ketika kita menerima cinta dari Tuhan dan kita membalas cinta Tuhan, walaupun itu tidak akan mungkin bisa terbalas ya. Tapi dari sana kita jadi menyadari, oh ternyata segala sesuatu yang ada di dunia ini nggak ada apa-apanya gitu loh, dibanding dengan kasihnya, dibanding dengan cintanya, dibanding dengan pengorbanannya, dibanding dengan apa yang sudah dia sediakan, rencana-rencananya yang begitu luar biasa yang dia berikan untuk kita gitu ya. Nggak sebanding lah gitu. Kayaknya apa ya, kita jadi menghabiskan waktu untuk kesia-siaan jatuhnya gitu. Sayang banget lah, buang duit banyak, buang energi banyak, teriak-teriakan, buang suara. Harusnya bisa fokus pada sesuatu yang menjadi prioritas hidup. Dan ya kan, kita jadi wasting time untuk mengidolakan sesuatu yang itu tadi sia-sia. Akhirnya sia-sia. Sayang sih gitu. Nah tapi perilaku seperti ini kan sebenarnya kita nggak bisa pungkiri ya Kak ya. Ya walaupun aku belum pernah baca ya, maksudnya berdasarkan data belum pernah baca. Itu ketika generasi mengidolakan selebriti kah, idol kah gitu, itu karena karena media sosial sih sebenarnya ya, karena ya nggak bisa dipungkiri kan, apalagi Gen Z nih, kita bukan mau mengejas Gen Z ya, tapi memang iya pada menurut data memang Gen Z ini adalah generasi yang spending time banyak sekali di media sosial dan membuat mereka itu sering kayak mengidolkan si A lah, si B lah, si C lah gitu. Kayak jadi ngerasanya ketinggalan zaman ya, ngikut gitu ya. Gitu. Atau nggak nge-love, atau nggak follow, atau nggak ini artis yang lagi ini nih, yang lagi happening nih gitu, yang lagi banyak diadolin semua orang gitu ya kan. Nah tapi kalau menurut Kak Dita sendiri, gimana sih sebenarnya kita ini ya sebagai seorang yang udah tahu kebenaran nih untuk bisa memberikan respon yang benar terhadap ini nih Gen Z yang suka mengidolkan seseorang ini gitu. Nih gimana menurut Kak Dita? Ya baiknya sih memang biarlah Tuhan lah yang menjadi pusat dari penyembahan kita gitu ya. Ya seneng aja sih, silahkan lah ya gitu. Kalau memang mau sampai mau mungkin spend waktu untuk nonton misalnya lagi silahkan aja. Tetapi jangan sampai terus menjadi dia segala-galanya. Jadi obsesi. Jangan menjadi obsesi. Benar. Itu kata-kata yang paling pas. Jangan sampai menjadi obsesi ya. Jadi kayak segala-galanya tuh tentang dia gitu ya. Jadi ya santai aja lah gitu ya. Maksudnya be aja lah. Kalau segitu-gitunya banget orang juga dia juga nggak ngasih kita makan, dia juga nggak kenal juga kagak kali ya. Itu dia, makanya kita juga hidup bukan gara-gara dia gitu ya. Terus
dia mau terbang sampai ke langit ke-7, kitanya juga masih begini-begini aja. Kita juga paling banter bisa beli tiketnya dia doang. Itu pun juga ngap-ngapan gitu ya. Mau beli tiket tuh nggak murah loh kadang-kadang gitu ya. Terus so what gitu loh. Maksudnya bukannya kalau kita jadi idola dia terus kita jadi kayak naik level gitu. Bener gitu ya. Enggak gitu. Kita masih sama gitu. Paling kita cuma memberi kesenangan sesaat lah. Mungkin satu hari itu kita bisa teriak-teriak lah gitu. Sama posting-posting di media sosial kita kan gitu doang ya. Cuman so what gitu. Abis itu mau ngapain gitu kan. Abis itu juga ya itu back to square one gitu loh. Akhirnya tabungan ludes. Back to reality kan. Pinjol kreditnya semakin banyak gitu. Telepon-teleponin gitu kan. Kapan bayar. Disebarin lagi nama kita. Ini kayaknya gitu. banyak cerita nih sama kita nih kayaknya. Disebarin nama kita ke teman-teman ya kan. Kalau yang ini tuh pinjam sadis lah itu. Iya. Kalau di 1 Timotius 6 dalam firman Allah yang hidup dibilangnya gini. Katakanlah kepada yang kaya supaya mereka jangan sombong dan jangan menggantungkan diri kepada uang yang akan segera lenyap ya. Jadi kan kita ya itulah ya, kita bisa beli istilahnya kita bisa beli idola kita pikir dengan uang gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang jangan sombong dan jangan menggantungkan diri kepada uang yang akan segera lenyap. Jadi maksudnya kita pakai uang pun baiknya hati-hati lah ya, bijaksana gitu ya. Melainkan kebanggaan dan kepercayaan mereka hendaknya di dalam Allah yang hidup, yang dengan limpahnya selalu memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Beritahukanlah supaya mereka mempergunakan uang mereka demi tujuan yang baik. Jadi ada uang, jangan dibuang-buang begitu aja gitu ya, tapi biarlah uang itu kita pergunakan demi tujuan yang baik. Mereka wajib menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik dan dengan senang hati memberi kepada orang yang berkekurangan. Jadi mendingan duitnya itu kita kasih untuk orang yang memang membutuhkan gitu ya. Buat nonton konser itu ratusan ribu ya, bagi orang yang di luar sana minimal itu ratusan ribu ya. Ada yang sampai berjut-jut ya kan, ada yang sampai berjut-jut gitu loh. Belum itu baru tiketnya doang. Belum kalau misalnya kalau di negara di luar hotelnya kota, artinya mesti nginep, belum makannya dan kawan-kawannya gitu ya. Berapa jeti gitu kan yang harus di-spend gitu ya, hanya nabung 6 bulan hanya untuk sehari doang. Worth it nggak sih gitu ya. Nah ini harus gitu ya teriaknya. Namanya juga idol ya kan. Nah ini dibilangnya, jadi katanya baiknya gitu ya, biarlah kita menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik dan dengan senang hati memberi kepada orang yang berkekurangan. Selalu bersedia membagikan kepada orang lain apa yang diberikan Allah kepada mereka, katanya gitu ya. Jadi bayangin duit yang berjeti-jeti itu berapa banyak orang bisa makan ya kan. Mungkin bagi orang lain tiket kita satu kali duduk satu malam itu duduk di satu tempat itu bisa jadi gaji orang 1 bulan gitu kan. Bisa buat makan satu orang dan anak istrinya gitu ya, dan anak-anaknya gitu. Karena ayat 19 dia bilang gini, dengan berbuat demikian mereka akan menimbun untuk mereka sendiri kekayaan yang sejati di surga. Itulah satu-satunya penanaman modal yang aman untuk selama-lamanya, dan di dunia ini mereka akan mengalami kehidupan Kristen yang berbuah lebat. Jadi saya bacakan itu 1 Timotius 6 tadi ayat 17 sampai ayat 19 dari terjemahan firman Allah yang hidup ya. Jadi kalau kita pengen, sekarang kan apa ya, Gen Z juga sukanya invest ya, sukanya investasi ya kan. Ada kan, mereka sukanya apa namanya tuh Bitcoin kan atau main saham gitu ya, nggak mau rugi gitu ya. Nah kalau kita mau tahu sebenarnya dalam firman Tuhan diajarin cara penanaman modal yang aman, yang nilainya nggak bakalan turun gitu ya. Kalau Bitcoin kan ada resiko gitu ya. Kalau main saham ada resiko gitu ya. Juga belum jelas gitu kan. Nah sementara firman Tuhan jelas mengatakan satu-satunya penanaman modal yang aman untuk selama-lamanya di dunia ini itu adalah ya kita memakai harta yang kita punya di dunia ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya, sahabat Curhat Bersama New Life, ingat yang namanya berkat bukan tentang uang, mengelola uang aja ya. Tapi mengenai berkat juga bagaimana cara kita memberi
untuk orang lain. Ya begitu juga sahabat Curhat Bersama New Life, kalau pengen memberi jangan lupa juga beri like-nya ya. Beri juga sharing juga videonya ya, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk beri centengan ya, lonceng notifikasinya. Biar nanti kalau misalnya ada video-video terbaru dari New Life, sahabat Curhat Bersama New Life adalah yang pertama mengetahuinya. Dan juga yang paling penting itu ada satu, subscribe, jangan lupa subscribe. Sama komen-komen lah ya. Komen-komen di bawah. Kira-kira nih ya, kalian setuju nggak kalau misalnya kita mengidolakan artis atau enggak? Nah, bagi yang setuju silakan komen. Bagi yang nggak setuju silakan juga komen ya. Nah, yang terakhir nih Kak Dita. Gimana caranya nih, yang terakhir sebagai penutup ya Kak ya. Sebenarnya pengen cerita lagi, tapi karena waktu udah diginiin dari belakang. Nah, saran dari Kak Dita nih untuk generasi muda ya yang sekarang tuh lagi mengidolakan seseorang, lagi nunggu bulan April nih, bentar lagi nih ada konsernya nih di sini nih, lagi ngumpulin duit nih, ini ya kan? Atau lagi mau ngumpulin duit ini, pengen kesana gitu supaya ketemu sama artis gitu ya kan yang diidolakan. Kayaknya hari gini kalau bulan April udah sold out ya tiketnya. Soalnya di awal April dia. Iya, berarti harus ngeker negara yang lain dan pastinya lebih mahal. Ya gimana nih saran Kak Dita untuk generasi yang mengidolakan sampai sampai nggak bisa memprioritaskan sesuatu atau ya obsesi gitu. Terobsesi gitu ya. Ya kalau memang tiketnya sudah dibeli ya boleh buat lah ya. Limit kartu kredit sudah terpakai ya, boleh buat lah ya. Nggak mungkin ditukar di undo gitu ya, diputar kembali waktu, nggak bisa ya, karena tempat yang terjauh dari dunia ini itu bukan planet-planet atau bulan bintang gitu ya, bukan, tapi tempat terjauh adalah masa lalu. Jadi ya kalau yang sudah berlalu, sudah lewat, udah dibeli ya kita mau bilang apa kan gitu ya. Tapi yang terpenting ya untuk kedepannya mulailah set prioritas gitu ya, arahkan hati kita kepada Tuhan, biarkan kita melakukan segala sesuatunya itu dengan mata yang tertuju pada Kristus, karena ya memang waktu ini kan waktu-waktu yang dipercayakan sama Tuhan ya, hari-hari ini tuh kan adalah jahat ya, waktu itu begitu cepat berlalu, singkat banget ya. Iya, singkat banget. Kalau bisa ya pakailah masa muda kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang memuliakan nama Tuhan gitu ya. Jangan spend waktu, spend uang, spend tenaga hanya untuk hal-hal yang sifatnya sementara dan habis itu sudah tidak ada artinya lagi gitu ya. Lebih baik kita mempergunakan apa yang ada pada kita hari ini, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, uang gitu ya, dengan cara yang bijaksana sehingga segala sesuatunya ini kita boleh pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan gitu ya. Jadi kita pakainya dengan memakai untuk maksud dan tujuan Tuhan gitu ya. Jadi untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling gitu ya, untuk menjadi jawaban doa bagi orang-orang di sekeliling. Orang-orang di sekeliling kita tuh banyak sekali yang lagi susah sih sebenarnya, kalau kita mau buka mata, buka telinga, buka hidung. Kita mau mendengar gitu ya. Sekeliling kita tuh banyaklah orang-orang yang sedang membutuhkan sebenarnya gitu. Dan kalau kita yang mendengar keluhan mereka bukan secara kebetulan sih sebenarnya, tapi karena ada maksud Tuhan gitu ya. Kenapa sih kok harus kita yang denger gitu keluhan mereka? Kenapa sih kok kita yang harus ada di tengah-tengah mereka? Kadang kita ngerasa, aduh Tuhan, aku nih capek, aku udah kerja capek, aku udah ngabisin segala yang ada padaku gitu ya. Tapi kok kayaknya aku nih jadi kayak sapi perahan, hari-hari kerjaannya aku diperes terus, aku yang harus nanggung uang listrik, uang air, uang cicilan ini, cicilan itu, belum sekolahin ini, belum si Anu nanti tiba-tiba mau nikahan pun harus minta sama aku gitu ya. Kadang-kadang kita komplain sama Tuhan, kadang kita barusan ada yang kayak gitu juga ngomong sama aku. Gimana mau mikirin hidup orang lain, hidup aku aja banyak mau dipikirin gitu ya. Ups. Nah itu sih gak ada maksud untuk nyindir siapapun dalam hal
ini. Jadi maksud dari siaran ini adalah supaya kehidupan kita boleh menjadi lebih berarti dan menjadi berkat bagi orang lain. Tanpa bermaksud untuk menyinggung perasaan orang lain. Tapi maksudnya gini loh, daripada kita sibuk untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut, untuk mempertanyakan Tuhan kenapa saya lagi gitu loh. Kenapa nggak orang lain sih Tuhan gitu yang ada di posisi saya? Hello, giliran elu yang dapat berkat, pernah nggak lu tanya sama Tuhan gitu kan? Tuhan kok gue lagi sih yang kena berkat? Tuhan kok gue lagi sih dapat berkat ya? Iya nggak pernah ya? Kayaknya kita nggak pernah komplain, harus fair dong gitu ya. Kalau kita nggak terima, sadarkah kita gini loh? Setiap kali ada orang yang ngeluh sama kita. Kalau kita punya kemampuan untuk menolong, sadarkah kita bahwa Tuhan itu sudah memberkati kita begitu luar biasa? Kalau orang lain aja percaya kita punya duit sebanyak itu, masa kita nggak percaya kita punya duit sebanyak itu? Kan konyol. Kalau orang lain aja percaya, orang lain percaya nih kita bisa memberkati dia. Orang lain percaya nih kita bisa menolong dia. Kita bisa menjadi jawaban doanya dia. Kita nih dianggap sebagai solusi atas masalah orang lain. Orang lain percaya. Nah, kitanya sibuk nggak percaya gitu kan, jadi lucu gitu ya. Maksudnya gini loh, slow aja. Kalau kita mau dipakai sama Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang, menjadi jawaban doa bagi banyak orang, ya lemesin aja gitu loh. Ototnya gitu ya. Iya, maksudnya apa ya? Apa sih yang bikin kita tegang-tegangan yang tahan? Nggak bisa. Siapa gue? Siapa lu? Maksudnya gini, sadar nggak sih kita kalau kita bisa napas, kita bisa kerja, masih dikasih kepintaran, masih dikasih kaki yang bisa ngelangkah, masih dikasih tangan yang bisa ngetik, masih ada nih rekening yang berbunyi tiap bulan ya nggak sih, centring masih masuk tuh, SMS banking gitu ya, atau nggak zamannya lagi SMS banking. Hidup di zaman purba banget. Udah ada notifikasi di aplikasi kali ya. Gitu lah maksudnya. Intinya udah ada yang masuk gitu, udah masuk barang itu gitu ya. Kenapa sih gitu? Kita masih kok kayaknya pelik banget hidup kita gitu. Maksudnya gini loh. Sadarkah kita bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu sebenarnya bukan milik kepunyaan kita? Kenapa sih kok rasa memiliki kita gitu kuat gitu loh? Maksudnya kita ngerasanya, Tuhan ini punya saya gitu ya. Kalau ada orang yang mau butuh pertolongan atau apa, kita langsung kekep erat-erat gitu ya. Padahal sebenarnya segala sesuatu yang ada pada kita itu milik kepunyaan Tuhan, dan kita ini bendahara-bendaharanya Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan emang, kalau bos besar bilang belok ke kanan ya belok bos kanan besar lah, big gitu boss loh. Ya. Iya, big boss gitu. Masalahnya kan kalau dalam perjanjian baru itu bukan masalah 10% gitu loh. Perjanjian baru itu berikan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan gitu ya. Persembahan yang kudus, yang harum dan yang berkenan bagi Tuhan. Seluruh tubuh kita, artinya dalam perjanjian baru itu 100% loh. Nah, memang bohong kita bilang kita mempersembahkan 100%, kalau 10% aja kita nggak setia kan gitu ya. Ya tentu harus setia juga dengan perkara yang kecil gitu. Bukan berarti kita bilang dalam perjanjian baru 100% segala-galanya milik kepunyaan Tuhan, tapi nggak mau kasih perpuluhan. Nah, ini ada yang salah juga kan gitu ya. Jadi ya kalau 100% aja katanya kita mau berikan, segala yang ada pada kita berikan, ya 10% seharusnya dengan mudahnya dong kan gitu kan. Itu bicara soal ketaatan gitu, dan kita akan kagum kok melihat bagaimana cara Tuhan memberkati kita dengan caranya yang ajaib, yang di luar jangkauan pemikiran kita gitu. Sungguh-sungguh apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu semua Tuhan sediakan. Yang jadi masalah kan gini, kita itu pikir kita itu menjadikan pekerjaan kita sebagai, tanpa kita sadari, sebagai idol kita gitu loh. Itu idola kita. Pokoknya aku dapat duit dari situ tuh gitu loh. Betul. Jadi itu yang kita sembah-sembah, kita puja-puja. Giliran bos marah, langsung siap 86 gitu ya. Semua apapun diturutin gitu. Kalau bisa ngelapin apanya juga ABS dah gitu. Yang penting asal bapak seneng ya kan. Nah, gimana kalau bos besar yang ngomong?
kita cuekin, kita cuekin. Sometimes juga kita gitu ya, kayak mengidolakan pekerjaan kita gitu loh. Giliran bos besar yang bilang ini nih ada adek lagi butuh uang, terus kitanya selebel, kita bilang nggak punya duitnya udah dipakai buat ini, kan nggak fair gitu loh. Giliran bos yang kelihatan, kita kayaknya mau lakukan segala-galanya gitu. Bagaimana dengan Tuhan gitu. Nah, terus apa yang kita bilang dengan ketaatan gitu? Maukah kita tetap taat? Maukah kita memang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang kita sembah, kita puja, kita puji, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan kita gitu. Termasuk ketika dia bilang belok kanan, walaupun faktanya nggak ada lagi Tuhan yang mau dibelokin. Mungkin kita pikir udah minim banget gitu. Besok mungkin nggak bisa makan lagi nih kalau harus dikananin gitu kan. Tapi kalau Tuhan bilang ya taat aja gitu. Lihat bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia di tengah-tengah kelaparan. Tuhan pertemukan dengan janda Sarfat. Tuhan sanggup gitu loh memberkati kita dengan caranya yang ajaib di luar logika kita. Karena dia punya kuasa tidak terbatas. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas dengan pola pikir kita yang sempit dan sangat terbatas. Betul. Ya. Wah, oke deh. Nggak jadi udah jadi udah dapat poin-poinnya ya tadi A sampai Z ya. Bagaimana narasumber memberikan masukan untuk generasi yang sekarangnya lagi mengidolakan sesuatu atau mengidolakan sesuatu. Dan itu tadi sometimes juga mungkin kita ngomongin generasi Z ya, cuman kayak generasi milenial ya kita satu, sometimes mereka juga kebanyakan memprioritaskan atau mengadakan pekerjaan mereka. Ya baru relate banget sih sebenarnya Kak gitu ya. Oke Kak Dita, thank you banget loh. Udah ngulangin waktu, udah memberikan nilai-nilai yang membuat open minded ya kan, dan over gitu. Sahabat Coba Bersama New Life, kami tunggu komennya, dan juga jangan lupa kalau misalnya pengen curhat ya secara private, bisa langsung aja nih WhatsApp di nomor kita di 0819 081 74 kali 1. Dan jangan lupa juga untuk tetap pantengin segala kegiatan kita yang ada di New Life ya. Baik itu doa pagi, doa malam, ibadah raya yang dilakukan 2 kali dalam hari Minggu ya, ada pagi jam 9 dan juga sore jam 5 sore, dan ibadah sekolah Minggu juga ada loh Kak Dita. Jadi bagi sahabat Coba Bersama New Life yang punya adik, punya anak ya, yang pengennya ibadah sekolah Minggu di mana ya, nih boleh nih salah satu alternatif untuk datang ke New Life dan ikuti ibadah sekolah Minggu kita jam 9 pagi ya, ingat ya. Dan kita ketemu lagi pastinya di minggu depan dengan tema yang luar biasa, dengan narasumber yang luar biasa pastinya ya. Ketemu lagi minggu depan di podcast Coba Bersama New Life di setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel New Life Batam. New Life, bye-bye.